Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersemuka di sini walaupun dengan menggunakan aplikasi ya, namun tidak mengurangi rasa semangat kita dan rasa syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa menjalankan serangkaian aktivitas kita. Apa kabar sahabat pembelajar untuk mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia? Ya, semoga selalu semangat ya, dan mari kita jaga dan rawat semangat kita agar terus jaya, tetap semangat dan tentunya tetap kreativitas tanpa batas. Baik, sahabat pembelajar dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, pada kesempatan hari ini izinkanlah Pak Hermanto untuk bisa menyapa teman-teman, untuk bisa memberikan materi kepada teman-teman sahabat pembelajar dari materi tentang bagaimana mengenal konsep ya kata kunci dari mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia ya, karena Pak Hermanto yakin teman-teman ini sudah lulus semua untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran. Sekarang kita tinggal lebih fokus, lebih mengerucut untuk bisa memahami tentang bagaimana ya pendekatan pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian strategi pembelajaran, kemudian metode, teknik, dan model pembelajaran dalam lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia. Yuk, mari kita sama-sama dengan semangat salam literasi, semangat atau salam literasi. Sekali lagi, salam literasi. Oke, baik, untuk memulai kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Sahabat pembelajar yang sungguh sangat luar biasa, pada kesempatan hari ini Pak Hermanto akan menyampaikan ya tentang bagaimana kita fokus ya, jadi step by step saja dari satu topik ke topik yang lainnya. Pada kesempatan hari ini Pak Hermanto akan menyampaikan materi tentang pendekatan-pendekatan yang terdapat di dalam pembelajaran. Tentunya teman-teman di sini ya sudah mulai terbuka, sudah mulai open minded ya dalam bahasa Inggris ketika mendengar kata pendekatan. Ya, apa yang sahabat pembelajar pikirkan ketika mendengar kata pendekatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah terpetakan ya apa yang sahabat pembelajar pahami ketika mendengar kata pendekatan. Nah, yang kedua, satu kata saja yang mewakili ketika sahabat pembelajar mendengar pendekatan pembelajaran, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Ayo, apa saja? Ya, mari kita sama-sama uraikan ya terkait dengan bagaimana pembelajaran dalam konteks ya pendekatan pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, pendekatan ya dapat dikatakan sebagai hal yang mendasari ya, hal yang mewadahi, yang menginspirasi, menguatkan dan melatari pemikiran tentang cara metode pembelajaran yang diterapkan berdasarkan teori tertentu. Nah, ini ya, jadi kata kuncinya bisa dari konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, kemudian menguatkan dan melatari pemikiran ya tentang cara metode pembelajaran yang diterapkan berdasarkan teori tertentu. Ya, itu adalah hakikat dari pendekatan. Nah, pendekatan juga dapat diartikan sebagai titik tolak pertama atau sudut pandang pertama terhadap apa? Terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada apa? Pandangan tentang terjadinya suatu proses. Sekali lagi, suatu proses ya yang sifatnya masih sangat umum dan di dalamnya tentunya mewadahi atau menginspirasi ya, menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Ingat, dengan cakupan teoritis tertentu. Karena memang ini basisnya adalah teori gitu ya. Kita mengenal beragam pendekatan pembelajaran ya dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan ya, terdapat pendekatan kontekstual. Ingat ya, dulu kan ketika ini kan Anda kan produk dari dua kurikulum ya. Ada kurikulum KTSP dan ada kurikulum ke-13, ya kan? Nah, di sana ya
pada kurikulum KTSP ini mendengar kata contextual teaching and learning. Pernah mendengar? Ya, tentunya sahabat pembelajar pernah mendengar contextual teaching and learning. Kemudian juga ada pendekatan kooperatif. Nah, ini dalam bukunya Anitali itu udah banyak sekali ya. Ada TGT, ya, contextual teaching and learning. Cooperative learning, berbasis kelompok. Ada TGT, kemudian ada NHT dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pendekatan konstruktivisme. Ya, itu juga muncul dalam KTSP, itu mengkonstrukkan gitu ya. Nah, pendekatan kontekstual dikenal dengan istilah contextual teaching and learning atau CTL, ya bukan CTM loh ya. Kalau CTM itu kan obat alergi ya, kalau ini CTL ya. Dengan tujuan alamannya yaitu konstruktivisme, kemudian yang pertama ya konstruktivisme, yang kedua adalah inquiry, kemudian keterampilan bertanya atau questioning, ya, dan kemudian ada pemodelan, kemudian masyarakat belajar, refleksi, dan penilaian autentik. Ini menjadi ruh yang terdapat di dalam contextual teaching and learning. Nah, sementara itu pendekatan kooperatif yang meliputi banyak sekali metode seperti think, pair, share. Wah, kemudian juga ada jigsaw. Wah, to stay, to stray, number head together, kemudian tari bambu, STAD, TGT, make match, ya, lingkar kecil, lingkaran besar, ya, role play, dan masih banyak lagi. Karena memang paling banyak adalah pada wilayah tadi ya cooperative learning. Itu ada bukunya tersendiri. Itu penulisnya adalah Bu Anitali. Bukunya tipis tetapi maknanya sangat banyak sekali. Nah, tentunya dalam K13 pemerintah menggalakkan ya pendekatan saintifik. Wah, nih ada yang tahu scientific. Wah, scientific ya sebagai sebuah pendekatan ilmiah yang wajib dilaksanakan oleh guru dan siswa. Nah, bagaimana ya pendekatan saintifik ini? Ya, ini sudah sangat terkenal ya pendekatan saintifik ini ya. Pendekatan saintifik adalah atau bisa dikatakan lain ya adalah pembelajaran ilmiah yang merupakan bagian dari pendekatan pedagogis pada apa? Pada pelaksanaan ya. Pada pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas yang tentunya melandasi apa? Penerapan metode ilmiah. Jadi ilmiah itu menjadi dasar. Tahu ya, cara berpikir ilmiah tahu ya. Ciri berpikir ilmiah tahu ya, logis, kemudian sistematis, ya, kemudian terstruktur, kemudian juga basis bahasanya adalah bahasa baku, ya, bahasa ilmiah, gitu ya. Itu menjadi kata kunci ketika mendengar kata metode ilmiah. Lantas, metode ilmiah merupakan teknik merumuskan pertanyaan dan menjawab melalui kegiatan observasi dan melaksanakan apa? Percobaan atau riset sederhana. Dalam penerapan metode ini tentunya terdapat aktivitas yang dapat diobservasi. Ingat diobservasi seperti mengamati, kemudian menanya, ya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan. Nah, pendekatan saintifik ini meliputi metode pembelajaran berbasis masalah problem based learning. Pernah mendengar? Ya. Jadi meliputi problem based learning, kemudian pembelajaran berbasis project atau project based learning, ya. Pokoknya learning gitu ya. Kemudian juga dalam pembelajaran penemuan atau discover learning. Jadi ada 3 ya, problem based learning, project based learning, dan discovery learning. Nah, itu yang menjadi pendekatan saintifik ya. Jadi ada 3 metode tadi itu. Nah, lantas Pak, tujuannya itu apa pembelajaran dengan pendekatan saintifik? Jelas ya. Yang pertama, catat ya, diingat-ingat ya. Mudah-mudahan nanti, saya tidak tahu apakah nanti di UTS itu ada gitu ya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual adalah kemampuan kognitif, kemampuan kepintaran, khususnya apa? Kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Ya, berpikir kritis gitu ya. Oke. Ya, ini ternyata muncul ya dalam keterampilan di era society 4.0. Yang pertama masih ingat tidak apa? C yang pertama, komunikasi. Ayo, ini semuanya bisa berkomunikasi dengan baik ya. Yang kedua, ya, setelah berkomunikasi, ya apa?
kurang keras. Ya. Yang kedua ya adalah creativity atau kreativitas. Makanya tadi Pak jawab kreativitas tanpa batas. Jadi itu menjadi satu slogan Pak Roto ketika mengajar agar teman-teman itu menumbuhkan dan merawat nilai kreativitas Anda. Nah, yang ketiga apa? Ya, critical thinking, berpikir tingkat tinggi itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah kolaborasi. Ini menjadi bagian yang penting di dalam 4C. Dan ini ternyata terintegrasi ya di dalam pendekatan saintifik ini. Tadi yang pertama ya, meningkatkan kemampuan intelek khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis, tuh kan, ya. Dan yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran yang siswanya merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Ingat, suatu kebutuhan, bukan suatu keinginan atau keterpaksaan, itu beda lagi. Nah, coba teman-teman sekarang berpikir, refleksi diri, apakah teman-teman kuliah ini menjadi sebuah kebutuhan, keinginan, keterpaksaan? Ayo, jawab dengan jujur. Ya, pastilah. Ya, pasti ini bagian dari kebutuhan karena merupakan kewajiban ya dalam diri Anda sebagai insan pembelajar. Selanjutnya yang ketiga, tentunya terciptanya kondisi pembelajaran yang siswanya merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Ingat ya tadi ya sama. Artinya ketiga tadi Pak tak ulang 2 kali biar teman-teman itu bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Paham ya? Selanjutnya ya yang keempat, diperoleh hasil belajar yang tinggi. Hasil belajarnya tinggi dari proses sampai hasil gitu ya. Selanjutnya yang ke nomor 6 ya. Yang kelima ya. Melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Nah, jelas ya, apalagi Anda sebagai kaum akademik tidak lepas dari kata kunci artikel ilmiah. Termasuk pertemuan kali ini, nanti di e-learning sudah mempersiapkan ya satu artikel setiap 1 kali pertemuan. Sehingga teman-teman tidak gagap ketika skripsi mendengar kata artikel ilmiah yang terakreditasi Sinta. Wah, kok tidak ramah Pak? Oh, jelas tidak ya. Sinta dari Ristek Dikti. Yang keenam, yang terakhir adalah mengembangkan karakter dari siswa itu sendiri. Ya, artinya mengembangkan karakter siswa. Jadi keenam tadi adalah tujuan di dalam pendekatan saintifik, gitu ya. Nah, lantas setelah tujuan, bagaimana tahapannya Pak? Oh, ada yang tahu tahapannya apa? Jelas. Yang pertama adalah observasi, atau kata lainnya adalah mengamati. Ada yang sering observasi atau mengamati? Dulu ketika Anda PLP 1, ini sudah PLP 1 ya? Ya. Baik, kalau sudah PLP 1 pastinya sudah pernah mengobservasi. Atau di sini ada yang sudah atau siap-siap nanti mengikuti program Kampus Merdeka? Nah, siap-siap dari sekarang ya. Jadi tahapan yang pertama adalah mengamati atau observing ya. Kemudian yang kedua adalah menanya atau questioning, bertanya. Kemudian yang ketiga ini mengumpulkan data. Yang keempat ini mengasosiasi atau menalar. Ada yang tahu mengasosiasi? Ya, mengasosiasi atau menalar adalah kegiatan ya memproses informasi yang sudah diperoleh atau dikumpulkan dari proses apa? Proses sebelumnya, baik terbatas dari kegiatan pengumpulan maupun hasil dari kegiatan apa? Mengamati informasi. Nah, kegiatan menalar disebut juga kegiatan berpikir logis dan sistematis atas dasarnya apa? Fakta dari temuan-temuan ketika diobservasi atau ketika diamati. Nomor selanjutnya adalah mengomunikasikan. Ayo, ya, ini yang nomor terakhir adalah mengomunikasikan. Jadi setelah tadi observasi, kemudian menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi atau menalar, dan yang terakhir adalah tinggal mempublish atau mengkomunikasikan. Ya, jadi pada bagian terakhir ini, guru diharapkan mampu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengomunikasikan. Ingat, mengomunikasikan apa yang telah mereka pelajari.
Kegiatan ini dapat dilakukan melalui apa? Menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Nah, hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar siswa atau kelompok dari siswa tersebut. Jelas ya, artinya komunikasi ini menjadi satu penting. Nah, kemudian kedua adalah pendekatan pembelajaran kooperatif. Ini karena sangat banyak sekali, nanti Pak Rato tak ringkas saja ya, atau cooperative learning. Nah, pembelajaran cooperative learning merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang sukses dilakukan dalam tim kecil yang siswanya memiliki tingkat kemampuan berbeda-beda. Ya, pembelajaran kooperatif menggunakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi untuk apa? Menunjuk pemahaman siswa mengenai materi pembelajaran. Jadi materi itu dipecah-pecah, materi itu dipelonto-pelonto atau dibagi-bagi. Nah, itu ya. Kemudian manfaat mutualisme, pendekatan pembelajaran kooperatif terhadap semua anggota kelompok adalah apa? Ya jelas ya. Keberhasilan setiap anggota kelompok menjadi keberhasilan anggota kelompok lain. Ya, jadi keberhasilanku ialah keuntunganmu, keberhasilanmu ialah keuntunganku. Wah, bingung ya. Keberhasilanku ialah keuntunganmu, keberhasilanmu ialah keuntunganku. Jadi sama-sama memiliki simbiosis mutualisme, sama-sama saling menguntungkan. Nah, yang kedua, mengenali karakter semua anggota kelompok melalui kegiatan bersama, karena basisnya adalah kelompok gitu ya. Ketiga, memahami bahwa salah satu penampilan teman merupakan sebuah keuntungan bagi kelompok karena antara satu dan yang lain merupakan satu anggota tim atau kelompok. Jadi prinsipnya kami tidak akan dapat melakukan tanpamu. Jadi saling keterkaitan. Yang keempat, merasa bangga dan turut bergembira ketika salah seorang anggota kelompok mendapat prestasi, gitu ya. Ya, tentunya ada banyak sekali ya terkait dengan apa jenis-jenis ya di dalam pendekatan pembelajaran kooperatif tadi ya, dan masing-masing tentunya memiliki tata alur, tata bentuk yang berbeda-beda ya, dan tentunya ini sangat menguntungkan sekali bagi teman-teman. Jadi guru bahasa Indonesia adalah dituntut untuk lebih kreatif, dituntut untuk lebih komunikatif, dituntut untuk dapat berkreasi, dituntut untuk berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi, dan mampu untuk berkolaborasi. Itu adalah ruh di dalam di dalam cooperative learning. Sehingga ada banyak sekali ya contoh-contohnya, ada think, pair, share, ada jigsaw, ada to stay, to tray, ada NHT, tarik bambu, STAD, TGT, dan masih banyak lagi sampai kooperatif script. Itu ada banyak sekali. Nah, silakan nanti teman-teman ini bisa berkreasi mencari apa sih TGT, apa sih kemudian STAD, itu ada banyak sekali. Salah satunya adalah yang akan Pak Harmanto share di dalam e-learning, salah satu artikel yang terakreditasi Sinta, untuk nanti teman-teman baca pemahaman dan temukan informasi bacaan apa saja yang terdapat di dalam di dalam artikel yang Pak Harmanto share. Nanti cukup nanti menjawabnya di dalam akun channel YouTube Pak Harmanto ya, dengan menuliskan nama, NIM, kemudian langsung pada pada pertanyaan yang Pak Harmanto munculkan tadi terkait dengan isi apa sajakah yang terdapat di dalam artikel yang nanti akan Pak Harmanto unggah di dalam e-learning. Oke, tetap semangat. Itu sebagai awalan ya di dalam channel YouTube ini. Jadi yang pertama adalah pendekatan, kita memahami ya pendekatan yang ada pertama tadi pendekatan ya berbasis ya ulangi lagi, kontekstual teaching and learning. Yang kedua, cooperative learning ya. Kemudian di dalam K13 ini mengenal bagaimana salah satu pendekatan yang sangat familiar, yaitu pendekatan saintifik. Oke, terima kasih, tetap semangat. Salam pembelajar,
kita akhiri dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti silakan untuk diskusi, bisa teman-teman nanti gunakan WAG yang sudah kita bentuk bersama. Terima kasih, tetap semangat dan salam pembelajar.